Eh, ini juga pertanyaan untuk kedua pasangan, tapi boleh tolong dijawab dari pasangan nomor satu, tolong jawab Edwin, dan pasangan nomor dua tolong jawab Rifki. Kalian udah baca peraturan BSO kan pas nomor 1 tahun 2014, boleh tolong dibuka pasal 15-nya. Oke, di situ disebutkan bahwa di dalam satu BSO kurang lebih bahasa katanya adalah BPH yang berjabat harus berstatus IKN aktif, betul ya? Boleh tolong nyatakan pendapat kalian terhadap pernyataan ini, apakah kalian mendukung atau tidak, dan kalau misalnya iya atau tidak tolong disertakan alasannya. Terima kasih. Ini dari RBC Putri. Selamat sore, saya perwakilan dari RBC Putri. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Raka sebelumnya. Namun saya lebih memfokuskan kepada presentasi dari Bang Aldi dan Bang Edwin, karena tadi ada di presentasinya ada bagaimana cara peningkatan prestasi olahraga. Terus apakah ada tolak ukur lain selain dalam Olim untuk prestasi olahraga? Karena kan yang kita tahu ajang yang untuk kita bisa show off, gimana ya, bukan show off sih, kita ikutin itu kan cuma Olim biasanya. Jadi apakah ada tolak ukur lain selain Olim? Terus kalau tujuan untuk pengembangan bakat atau minat, kenapa selalu kejar deadline kesannya pas Olim? Kita baru latihan beberapa bulan terakhir. Terus akan yang dipentingkan itu tuh mencetak kemenangannya, kita mencetak pialanya, bukan untuk berkaryanya. Sedangkan kan kalau di proposal ini kan ada untuk berkarya itu, sedangkan kalau berkarya itu kan sesuatu yang harus dilakukan secara kontinu, bukan hanya dalam periode tertentu. Itu aja pertanyaan dari saya. Baiklah, kepada kedua calon, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Kepada calon nomor 2 dipersilahkan. Ya, terima kasih Agustus untuk pertanyaannya. Jadi untuk evaluasi bidang 3 kan dari BEM itu gimana, itu juga mungkin ada di makalah kami. Tapi intinya gini, di BEM 2014 itu pertama kali Perma BSO punya 2 wakadep. Jadi itu lebih ini lebih suportif aja untuk kerjaan Perma BSO-nya, karena kan Perma punya core-nya sendiri, BSO juga kerjaannya banyak banget, jadi nggak mungkin kalau misalnya itu dipegang sama 2 orang aja. Jadi itu evaluasi positifnya. Terus evaluasi yang korektifnya untuk di bidang 3 di tahun 2014 itu ada di programnya, program kerja yaitu Flawless dan program kerja sebagai apa? Bisa diadir. Nah itu ada inefektivitas kan dari segi sumber daya manusianya, terus acaranya, makanya itu di 2015 dievaluasi dibikin 1, jadi fast track. Terus untuk tahun 2015 ini so far sih kalau misalnya untuk Perma BSO-nya itu kan banyak keluhan dari BSO yang bilang kalau misalnya departemen Perma BSO-nya ini dukungannya kurang konsisten. Nah itu mungkin kedepannya bisa dievaluasi, tadi bisa lewat PIC atau segala macamnya. Terus tadi masalah untuk seni budaya disampaikan juga udah sama Loper, itu udah cukup baik kolaborasinya sama BSO. Terus untuk departemen olahraga itu kalau yang saya riset dari masalah pelatihnya, untuk masalah bantuin pembayaran kan harus pakai NPWP segala macam kayak gitu. Terus masalah lapangan ya lapangan emergency. Ya begini Aji, mengenai perizinan lapangan itu mengenai banyak yang tadi make ya. Itu pertama harus kita ketahui bahwa lapangan belakang apakah menjadi salah satu ventura di FHUI. Itu satu. Kemudian kita juga harus mengetahui apakah ventura didahulukan daripada jadwal BSO yang sudah ada di Dirpen. Itu yang harus kita ketahui. Nah,
Untuk mengetahui hal itu, BEM harus mengakomodasi dari BSO kepada pihak dekanat. Kalau ditanya setuju atau enggak, nah mungkin setuju dong. Nah, disitulah pihak BEM yang menjadi penengah atau penyampai kejelasan mengenai mekanisme lapangan itu apakah dijadikan vendor atau tidak. Yang kedua, apakah dijadikan apakah didahulukan atau tidak. Itu yang harus jelas. Nah, BEM akan mengakomodasi itu untuk memberikan kejelasan kepada BSO mengenai penggunaan fasilitas termasuk lapangan belakang. Terus Aci juga nanya pendapat setuju atau tidak mengenai BPH itu harus IKM aktif. Jawaban saya adalah setuju. Alasannya, pertama itu adalah bentuk apresiasi kepada mahasiswa baru yang telah mengikuti rangkaian kegiatan PSHF, PMH dan kegiatan keagamaan. Namun kita tidak menghalangi apabila mahasiswa baru tersebut atau mahasiswa tersebut IKM-nya pasif itu bisa diaktifkan dengan mekanisme yang dibuat oleh BPM. Nanti kita akan koordinasi lagi apa yang diadakan oleh BPM mengenai syarat pengaktifan IKM. Itu satu. Kemudian kenapa harus IKM-nya aktif? Kalau menurut saya pandangan pribadi, di dalam penerimaan rangkaian mahasiswa baru itu kita dilatih untuk bagaimana transisi dari siswa kepada mahasiswa, di mana itu adalah masa-masa sulit pembaharuan. Jadi mahasiswa itu diubah paradigmanya untuk bisa mengatasi hal-hal sulit atau under pressure. Jadi ketika mereka jadi BPH itu sudah terlatih untuk mengatasi hal-hal sulit. Makanya kita setuju daripada mahasiswa yang IKM-nya pasif yang tidak mengikuti rangkaian karena disengaja bisa kita leluasakan untuk menjadi BPH, takutnya itu menyebabkan keorganisasian BSO menjadi tidak efektif. Apabila dia pasif dan ingin menjadi aktif, kan ada usaha-usaha dulu tuh. Itu menunjukkan keinginan dia untuk menjadi pengurus BSO yang bersangkutan. Udah, itu aja pernyataan dari saya. Terima kasih ya, udah pertanyaan. Nah, yang pertama adalah bagaimana evaluasi Perma BSO atau bidang 3 secara keseluruhan dari 2 tahun lalu, gitu kan. Yang saya bisa katakan adalah di 2 tahun lalu adanya pembagian 2 wakadep itu sebenarnya cukup membantu, dan pada akhirnya pun dilanjutkan di tahun ini kayak gitu, bahwa mereka dari inovasi mereka untuk membagi itu jadinya lebih fokus nih kerjanya seperti apa kayak gitu. Itu yang itu kebaikannya. Yang kedua adalah menurut kami ini berdasarkan evaluasi dari Korbit Bang Saban bilang bahwa ya kedekatan di 2 tahun lalu itu cukup terjalin antara BEM dengan BSO lewat mereka. Mereka cukup menjalin kedekatan itu lewat apa? Lewat BSO visit. Ada namanya BSO visit. Jadi memang mereka benar-benar turun langsung untuk mengetahui apa permasalahan yang lagi BSO. Mungkin ada evaluasi untuk tahun ini, mungkin itu yang belum berjalan. Tidak adanya BSO visit itu. Jadinya dari BEM tidak mengetahui ini permasalahan apa yang ada di tahun ini terkait BSO. Tapi yang perlu saya apresiasi adalah inovasinya. Di tahun ini inovasi cukup baik, bahwa lewat publikasi, lewat media sosial dengan bentuk dukungan itu lebih kreatif buat kami. Inovasinya lebih bagus, kayak gitu Ci. Mengenai perizinan lapangan, ini permasalahan yang ya saya tahu banget lah gitu. RBC, RFC perlu lapangan gitu kan. Logikanya gini sih, ruangan kelas boleh nggak dipakai sama orang? Boleh, tapi asalkan ada syaratnya kan. Ketika nggak dipakai buat pembelajaran, karena jadi prioritas adalah kegiatan belajar mengajar, sama kayak lapangan. Mereka boleh pakai nggak? Boleh. Orang luar boleh pakai nggak? Sebenarnya fine aja, asal nggak dipakai sama FAUI, nggak dipakai sama RFC, sama RBC.
Jadi yang kami ingin tekankan adalah lapangan akan jadi prioritas buat RFC dan RBC, buat pakai itu, buat latihan. Karena memang itu punya Eva gitu. Tapi orang lain mau pakai silakan, tapi asal nggak dipakai. Dan itu apa kuncinya? Koordinasi. Karena yang pegang kunci adalah satpam. Jadi kita mesti koordinasi ke satpam, kita mesti koordinasi ke atas ke Birpen. Kita mesti tahu dulu nih, Pak ini kayak gimana sih kepastiannya? Seperti itu. Tapi yang jelas bahwa lapangan jadi prioritas buat FAUI. Di sini dalam konteksnya untuk BSO yaitu RFC dan RBC. Kayak gitu Ci. Jadi buat latihan insya Allah nggak akan diganggu gugat. Yang ini pertanyaan dari Mentari mengenai tolak ukur apa gitu. Tolak ukur ada nggak selain Olimpiade gitu kan? Ini juga evaluasi dari Bang Saban bilang kalau misalnya ya dia juga sebenarnya nggak pengen bilang hal ini, tapi memang kenyataannya kerjanya dia itu dinilai dari 3 acara besar, OIM, Arthur dan Olim. Mau nggak mau mereka dibilang bagus kalau 3 ini bagus. Kalau mereka bakal dibilang bagus kalau 3 peringkat mereka naik. Kayak gitu, sesimpel itu. Ini mereka dia bilangnya kayak gitu bahwa ya gue juga nggak pengen kayak gitu. Tapi emang kenyataannya gue dinilai dari itu. Kayak gitu. Jadi soal itu saya bawa tolak ukur lain bisa jadi ada lomba-lomba yang bisa diikutin, bener bisa. Tapi memang yang apa ya, kayak soal itu saya bawa memang kalian dilihat prestasi dari mana? Ya dari Olim salah satunya. Mau nggak mau kita harus akuin itu kayak gitu. Tapi pertanyaannya kan gimana nih caranya? Kenapa pembinaannya cuma 3 minggu sebelum Olim, cuma sebentar banget gitu kan, kurang banget nih. Ya iyalah, itu permasalahan dan kita harus cari solusinya. Solusinya apa? Seperti jelasin tadi bareng-bareng. Kita mau, kalau ditanya maunya apa, dari awal latihannya, dari selesai Olim dari bulan Februari itu udah mulai latihan kayak gitu. Tapi balik lagi nih, besoknya serius nggak ngegarap ini? Kalau ditanya kita mau prestasi apa enggak, ya jelas mau. Kita mau juara nggak? Ya mau, makanya dibawa FAUI juara. Karena kita pengen bikin FAUI jadi juara, sesimpel itu. Tapi logikanya gimana caranya bisa jadi juara? Kalau lu aja nggak latihan, gimana bisa jadi juara? Kalau lu aja nggak ada pelatih, lu aja nggak serius latihannya, lu orangnya nggak ada, ya nggak mungkin bisa dong. Maka itu buat jadi juara harus ada pembinaan dulu. Itu jadi fokus kita. Pembinaan bareng-bareng. RFC, yuk kita latihan bareng-bareng. Pembinaannya mau kayak gimana nih? Gak apa-apa kita nggak jadi juara tahun ini, nggak ada masalah. Asal 2 tahun, 3 tahun lagi ke depan kita bisa jadi juara. Gitu dari. Mungkin yang terakhir dijawab sama Edwin ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana pendapat kami terhadap pasal 15 Undang-Undang Peraturan BEM nomor 1 tahun 2014. Pertama, kami setuju terhadap pasal 15. BPH wajib memiliki status IKM aktif. Karena ini juga merupakan amanat dari PDIKM FAUI. Itu yang pertama. Tetapi dalam konteksnya, dalam penerapannya di FAUI, terkadang terkendala juga mengenai sumber daya manusianya. Kita tahu bagaimana kaderisasi oleh sebuah BSO gitu. Kadang-kadang ada juga kebutuhan-kebutuhan dari BSO maupun lembaga di FAUI yang tidak menutup kemungkinan bahwa ada BPH yang ber-IKM aktif. Pasif. Bagaimana caranya? Solusi dari kami adalah kami akan mengembalikan kepada 2 hal. Yang pertama adalah kembali kepada peraturan, dan yang kedua adalah melihat kebutuhan. Kita tahu peraturannya bahwa harus IKM-nya aktif. Tetapi apabila ada kebutuhan, maka kami BEM FAUI 2016 kami akan bersedia untuk mengadvokasikan ini kepada BPM FAUI. Karena memang BPM FAUI lah yang berwenang untuk mengatur mengenai IKM aktif ini. Bagaimana solusinya? Nanti kita terhadap lembaga yang membutuhkan ini, itu kita bersama-sama berkonsultasi kepada BPM. Bagaimana menemukan solusinya? Untuk bagaimana mekanisme pengaktifannya, itu kita temukan bersama di situ. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan terakhir saya mengenai peraturan BEM nomor 1 tahun 2014. Saya mau kasih tahu aja, saya sebagai ketua RBC, IKM saya pasif.
dan sampai sekarang saya nggak ada kewajiban apapun untuk merubah IKM saya jadi aktif gitu. Apakah pengimplementasian dari undang-undang ini itu harus seperti rigid dan kaku atau enggak, ataukah ini masih fleksibel gitu? Kalau misalnya masih fleksibel, apakah undang-undang ini akan peraturan ini akan dirubah atau tidak gitu? Terus soalnya banyak teman-teman di RBC yang mungkin IKM pasif bilang gini, jadi mereka mau untuk jadi BPH, tapi banyak paradigma bahwa kalau misalnya mereka pasif tuh mereka nggak bisa menjabat dari organisasi gitu. Sama soal mungkin kan dari Rifki itu pernah berkecimpung di BSO olahraga, dan itu juga mungkin kemarin jadi POPMH mungkin jadi lebih ngerti. Pertanyaan gue selanjutnya adalah gimana sih cara sudah gue menjelaskan kalau pandangan kami RBC itu kebanyakan mahasiswa FAW itu sebenarnya peduli terhadap FAW, tapi kepeduliannya itu nggak sebanding sama kayak fakultas-fakultas lain, terkesan acuh gitu. Mulai dari gini deh, mulai dari mereka mau timbal balik ke FAW, contohnya hal-hal kecil aja kayak misalnya mungkin turun di OIM ataupun Artuan, atau mereka yang nggak turun mungkin mereka bisa nonton supporter, jadi supporter. Terus gimana sih kalian nularin semangat Perma BSO nih dan dukem-dukem? Gimana cara kalian nularin semangat itu bahwa lu dari awal tuh lu cinta FAW gitu. Apapun yang ada di lapangan nanti ya FAW main ya udah lu harus dukung gitu. Gimana sih cara kalian menularkan mental dan menularkan rasa cinta itu terhadap FAW? Karena menurut saya dan menurut RBC hal itu nggak bisa ditularkan secara dadakan gitu. Mungkin kalau misalnya dari PMH atau PSA kan kalian sebagai PM nanti kalian punya andil dalam dua hal itu, PSA maupun PMH. Gimana caranya kalian, ataukah kalian punya inovasi-inovasi tersendiri untuk menurunkan rasa cinta terhadap PMH atau gimana? Sama pertanyaan terakhir, kalian ada rencana atau untuk kedua pasangan, kalian ada rencana atau tidak seperti fakultas lain yang menawarkan beasiswa apabila mereka mendapatkan emas di OIM ataupun Artuan gitu. Itu kan menambah motivasi juga. Terima kasih. Cie Cokorda. Hah? Kan member gue pagi. Gue gara-gara telat gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi penekanannya Edwin pernah jadi POPMH gitu ya. Mungkin ini saya berbicara mengenai sudut pandang PMH gitu. Di PMH sendiri kita sudah memotivasi, memberikan gambaran kepada mahasiswa baru bagaimana kita untuk FHUI, kita untuk turun, untuk supporting FHUI. Ada seminar kemahasiswaan pada saat itu yang dilaksanakan oleh Perma BSO pada saat itu. Itu bentuk bagaimana kita dari mahasiswa baru untuk memberikan gambaran, untuk memotivasi, untuk turun, untuk bangga, untuk kita, untuk FHUI. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh Audi. Ya, sih, gimana caranya buat menularkan gitu kan? Yang bisa BEM lakukan adalah ya dengan kultural, dengan personal. Itu gimana caranya ketua dan wakil bisa turun kayak gitu. Nah, ada satu saluran yang bisa nyebarin ini, itu lewat inisiasi dukem itu. Jadi bisa dikaderisasi ke adik-adiknya, ke mahasiswa baru untuk ikut. Jadi menularkan semangat itu. Maka itu ya salah satu yang kami buat adalah menginspirasi gimana caranya BEM ini bisa menginspirasi orang lain. Gimana cara bisa melebarkan. Inspirasi salah satunya adalah dengan cara mendukung bahwa buat FAUI loh, kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi kalau dari BEM-nya secara kultural aja, bahwa secara personal kita akan menekankan nilai-nilai itu, menginternalisasi itu.
Nah, mengenai beasiswa Ji, kalau di lain-lain itu kan punya beasiswa buat yang dapat emas gitu kan. Di tahun depan kita mau ngapain sih? Kalau ya bisa saya bilang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dekanat udah punya. Dekanat udah menyiapkan dana-dana itu buat orang, buat para kontingen yang bisa berprestasi. Dapat emas, dapat perak, itu udah dibilang sama dekanat, sama Wadek 2 akan ada mulai tahun depan, akan ada insentif itu. Dan kita akan mengupayakan itu benar-benar terwujud di tahun depan. Jadi kami nggak akan menjanjikan apa-apa, karena dekanat udah menjanjikan. Sesimpel itu, kayak gitu. Thank you. Oke, Aziz, jadi pertanyaan pertamanya itu berkaitan dengan bagaimana sih caranya untuk menularkan rasa cinta sama FHUI kan ke mahasiswa-mahasiswanya. Nah, pertama bener banget lewat acaranya kemarin Edwin lewat KMH itu pengenalan pertama soal komunitas FH ini kayak gimana sih, lingkungan masyarakat FH kayak gimana, ada organisasi-organisasi apa aja, itu sih yang paling penting pertama dikenalin dulu di situ. Terus yang kedua ini BEM sendiri kan punya program kan Mekar. Nah, Mekar tuh di sini dikenalin semua organisasi BEM-nya itu sendiri seperti apa. Terus ada dua kanal ini kaderisasi di BEM-nya itu, pertama Dukam dan yang kedua Barikara. Nah, itu nanti di masing-masing acaranya kan diperkenalkan sendiri dan punya kepanitiaan dan keberlanjutan acaranya sendiri. Kayak misalnya Barikara punya kepanitiaannya sendiri lewat skip, terus di Dukam juga punya kepanitiaannya sendiri lewat inisiasi Kostras. Nah, seperti itu. Nah, sepengetahuan saya untuk penanaman rasa cinta ke FHU itu sendiri, Dukam tuh punya satu konsep. Nah, konsepnya itu dituangin dalam nilai, yaitu nilai loyalitas dan konsistensi. Nah, loyalitas dan konsistensi itulah yang harus secara konsisten ditanamkan ke terutama dukum-dukum. Nah, dukum-dukum ini kan dalam tahap pemilihannya juga melalui serangkaian tahap seleksi. Nah, dari situ BPH bidang 3 bisa sama-sama mengenali calon-calon mahasiswa-mahasiswa yang calon-calon dukum ini seperti apa sih karakternya, supaya nanti yang cinta sama FH ini bukan dukumnya doang, tapi dukumnya ini justru orang-orang yang ada di garda terdepan untuk menuansakan FH ini, supaya FH ini ya mereka punya rasa sense of belonging gitu sama komunitasnya sendiri, yaitu FHUI. Kalau dari gue seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu kok berkaitan dengan beasiswa. Tadi kan udah dijawab sama Audi juga, itu sebenarnya bukan ranahnya BEM untuk ngasih beasiswa ke sama kontingen, tapi peran kita adalah bisa sebagai perantara kalau misalnya untuk follow up ke dekanatnya gitu. Alhamdulillah dari dekanatnya kan udah ada inisiatif baik untuk kasih beasiswa ke kontingen-kontingen yang dapat juara nanti, supaya rencana tersebut itu bisa sampai ke kontingen-kontingennya, itu bisa dibantu lewat BEM. Terima kasih. Mau menambahkan apa yang sudah tadi dikatakan oleh Eksa, benar banget tadi Audi Edwin mengenai bagaimana cara memotivasi mahasiswa itu dengan cara terjun langsung. Dan kalau saya ingin menekankan bahwa pada saat lomba, OIM, kemudian Atwar atau Olim, itu sebenarnya kita menekankan tidak ada lagi yang namanya lembaga di FHUI. Itu yang harus ditekankan, gak ada lagi yang namanya lembaga di FHUI. Ketika udah masuk audit atau lapangan belakang, semua masuk menginjakan kaki di lapangan belakang atas satu nama FHUI. Itu yang harus ditekankan. Kemudian apabila mengenai masalah beasiswa, tadi Hensa sudah menekankan bahwa itu bukan ranah BEM, tapi bisa saja apabila BEM berhasil mendapatkan seperti sponsor atau suatu institusi yang ingin mengaktualisasikan dananya kepada atlet-atlet EVA yang berprestasi, itu bisa saja ada, namun bukan atas nama BEM, tentu atas nama instansi tersebut. Udah, itu aja.
Alhamdulillah, terima kasih kepada BSO RBC. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawabnya, akan ada istirahat untuk sholat maghrib selama 10 menit. Lalu Abang Mbak dipersilakan kembali lagi ke lobi jam 18.40. Terima kasih.